Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas hasil penelitian kami tentang franchise Kopi Kulo. Yang pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan franchise dan franchising. Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu France, yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Franchise adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan di mana satu pihak itu akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain itu sebagai franchisee. Nah, di mana di dalamnya itu diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek terkenal. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah kedai Kopi Kulo. Nah, kedai Kopi Kulo itu merupakan salah satu perusahaan kuliner yang bergerak dalam bidang minuman dan berdiri pada November 2017. Perusahaan ini berada di bawah naungan Kulo Group yang didirikan oleh Clement Mathias selaku founder dari kedai Kopi Kulo ini. Berdirinya kedai Kopi Kulo ini didasari dari kecintaan sang founder terhadap kopi dan kemudian membuatnya tertarik untuk mendirikan usaha sendiri di bidang kuliner khususnya kopi. Menu andalan apa yang ada di kedai Kopi Kulo? Salah satu menu andalan dari kedai Kopi Kulo sendiri adalah avocado, yang merupakan perpaduan antara jus alpukat dan suatu shot espresso, ditambahkan dengan es krim coklat atau vanila. Merupakan menu andalan di kedai Kopi Kulo karena walau bukan yang pertama memunculkan, namun kedai Kopi Kulo berhasil mempopulerkan menu ini di Jakarta dan akhirnya menjadikan merek kedai Kopi Kulo terkenal. Beberapa varian unik yang dimiliki oleh kedai Kopi Kulo. Yang pertama yaitu avocado. Avocado itu perpaduan jus buah alpukat asli dengan suatu shot espresso, ditambahkan dengan es krim vanila atau coklat. Yang kedua, Coffee Nade. Coffee Nade itu perpaduan tonic, water lemon, dan espresso. Yang ketiga ada es Kopi Kulo. Es Kopi Kulo yaitu perpaduan antara susu, espresso, dan gula aren. Yang keempat ada es kopi hitam. Es kopi hitam yaitu perpaduan antara espresso dan campuran air dingin. Yang kelima ada es kopi keju. Es kopi keju yaitu perpaduan antara es kopi kulo ditambahkan dengan krim keju. Dan yang terakhir ada cookies and cream. Sajian non coffee yang memadukan antara es krim, Oreo, dan Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Apriliana akan melanjutkan presentasi yaitu tentang ekspansi bisnis. Kopi Kulo menawarkan waralaba supaya ekspansi bisnis bisa lebih cepat meluas dan berkembang. Hasilnya adalah kini Kopi Kulo telah memiliki 220 gerai yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kopi Kulo menawarkan waralaba ini dengan modal yang perlu dipersiapkan untuk gerai booth minimalisnya yang berukuran 15 meter kubik sampai 17 meter kubik, sekitar 200 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Modal tersebut sudah termasuk franchise fee sebesar 100 juta rupiah selama 3 tahun dan fasilitas lainnya. Kopi Kulo mengusung konsep coffee to go dengan sehingga memilih lokasinya bukan di pusat perbelanjaan. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya bagi calon mitra. Akan tetapi, Kopi Kulo tetap bisa memberikan fasilitas apabila calon mitra memang menginginkan untuk membuka gerai di pusat perbelanjaan. Akan tetapi, modalnya yang dibutuhkan lebih dari 300 juta rupiah. Selanjutnya, kendala bisnis. Untuk saat ini, masalah yang dihadapi oleh Kopi Kulo ialah saat ingin ekspansi bisnisnya di kota-kota besar, harus berpikir 2 kali, karena keberadaan kedai kopi sudah banyak. Untuk mengatasi masalah ini, Kopi Kulo lebih mengutamakan ekspansi bisnisnya ke kota-kota kecil. Dalam hal bersaing,
Kopi Kulo banyak belajar dari pendahulu atau seniornya yang sudah lebih dulu terjun ke bisnis kopi. Karena dengan cara ini mereka mengetahui strategi apa yang akan digunakan dan inovasi apa yang harus dikembangkan. Strategi pemasaran bisnis. Yang pertama, konsep yang matang. Yang kedua, banyak belajar dari pesaing kedai kopi yang sudah lebih dulu ada. Yang ketiga, membangun sistem franchise yang menguntungkan semua pihak. Kopi Kulo tidak memungut biaya royalti bulanan, tetapi mitra kontrak wajib membeli bahan baku dari pusat. Untuk perpanjangan franchise fee akan dikenakan biaya perpanjangan sesuai dengan franchise fee yang berlaku di tahun tersebut. Strategi produk. Kopi Kulo membuat inovasi baru dan terus mengembangkan produk yang ada agar dapat bersaing dengan pebisnis kopi yang lain. Seperti membuat menu kopi dengan rasa dan varian baru yang belum ada di kedai kopi lain. Contohnya menu avocado, yaitu campuran rasa buah alpukat yang dicampur dengan rasa khas Kopi Kulo. Strategi harga. Untuk strategi harga, Kopi Kulo melakukan banyak diskon dan promo untuk setiap pembelian dengan syarat dan ketentuan tertentu melalui pembayaran lewat aplikasi online ataupun bayar di tempat. Keenam, ada strategi pemilihan pasar. Kopi Kulo lebih memprioritaskan kota-kota kecil untuk memperluas ekspansi bisnis kopinya. Target konsumen yang diincar oleh Kopi Kulo adalah remaja atau kaum milenial. Yang ketujuh, strategi promosi dan komunikasi melalui aplikasi pendukung penjualan. Kopi Kulo melakukan promosi melalui aplikasi pendukung penjualan seperti Gojek, yaitu GoFood, pembayaran melalui OVO, dan melalui aplikasi Moka agar lebih mudah dalam melakukan update menu. Harga dan jika ada promo bisa lebih mudah disebar untuk seluruh daerah di Indonesia. Kopi Kulo tetap melakukan ajang promosi di sosial media karena bertujuan agar para konsumen bisa lebih update dengan menu, promo, dan harga yang ada di Kopi Kulo saat itu juga. Kesimpulannya yaitu Kopi Kulo adalah sebuah kedai yang menjual berbagai jenis kopi mulai dari kopi klasik dan campuran seperti avocado. Michelle Sulistyo sebagai founder Kulo Group yang memulai bisnis karena terinspirasi dari minuman favoritnya yaitu avocado. Perpaduan antara jus alpukat, espresso, dan es krim yang kemudian menjadi menu andalan dari Kopi Kulo. Kulo berasal dari bahasa Jawa yang berarti saya, sehingga Kopi Kulo berarti kopi saya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.